warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Pintar Man 1 Banyuwangi. It's time to smart and genius with Man 1 Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Bunga Novianti dari kelas 11 Linguistik. Saya selaku host podcast kali ini. Sebelum kita berbincang-bincang, mari kita berkenalan dengan narasumber kali ini. Bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Wahyu Aris Kuswanto dari kelas 11 Keagamaan 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Arfan Bahtiar dari kelas 11 Keagamaan 2. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa nonton terus acara podcast Man 1 Banyuwangi. Sebelum kita mulai, kita bisa ngobrol-ngobrol santai tentang gimana sih ekskul hadrah di Man 1 Banyuwangi. Saya dulu atau ini? Jadi teman-teman, ekstrakurikuler hadrah di Man 1 Banyuwangi ini perkembangannya cukup besar. Apalagi ketika ada event-event. Hadrah Man 1 Banyuwangi itu bukan hanya basicnya itu di lagu-lagu Islamik, juga bisa memadukan lagu-lagu Jawa yang dicampuri dengan lagu-lagu Islamik. Di Man 1 Banyuwangi sendiri, hadrah itu ada yang Banjari dan juga ada hadrah yang Habsyi. Dan di sini saya dengan teman saya Wahyu ini mengikuti ekstrakurikuler hadrah yang Habsyi. Mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat alasan dibentuknya hadrah Al-Habsyi di Man 1 Banyuwangi ini. Mungkin adanya Hadrah Al-Habsyi di Man 1 Banyuwangi, satu, kami mengikuti kemauan dari pembina hadrah tersebut. Sebagai kami diajukan untuk untuk adanya hadrah Al-Habsyi ini, kita siap karena alhamdulillah kami sudah melingkupi mulai kecil mengembangkan bakat-bakat kami dari hadrah Al-Habsyi tersebut. Masya Allah, keren banget ya. Ya. Lalu bisa diceritakan lagi tentang sejarah singkat dibentuknya hadrah Al-Habsyi, mungkin bisa pendirinya juga, bahkan kitab-kitabnya sendiri. Jadi teman-teman, sejarah Habsyi ini panjang, namun sini saya menjelaskan yang singkat-singkatnya saja. Jadi hadrah Habsyi sendiri itu dipelopori atau diciptakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini dari Yaman, tepatnya di kota Hadramaut. Dulunya gini, Habsyi ini sendiri itu perkembangan dari hadrah Banjari. Jadi dulu yang di Jawa ini yang masuk terlebih dahulu itu hadrah Banjari terlebih dahulu, yang mana diperkenalkan oleh Syekh Muhammad Al-Banjari. Nah, nama Habsyi sendiri itu dinisbatkan kepada pendirinya ini tadi, yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Habsyi tadi, dinisbatkan pada beliau. Nah, seiring berkembangnya zaman, dulu itu tepatnya hadrah Habsyi ini tahun 1990-an itu mengalami masa-masa keemasannya, ya, dimana mulai banyak kalangan masyarakat yang mengenal hadrah Habsyi ini. Berawal dari di Jawa berawal salah satu seorang santri, tepatnya namanya Muhammad Latif, itu mulai mempelajari di pesantrennya. Pesantrennya itu namanya Al-Bidayah, mulai mempelajari tentang hadrah ini. Nah, setelah mempelajarinya, Muhammad Latif ini merasa tertarik karena di hadrah Habsyi ini tabuhannya pukulannya tuh variasinya banyak, teman-teman. Berbeda-beda. Tidak seperti halnya dengan di Banjari. Maka dari itu nanti akan dibahas perbedaan dan persamaan dari hadrah Banjari dan Habsyi. Nah, sebetulnya Muhammad Latif ini sebelumnya itu ikut Al-Banjari. Tetapi iseng-iseng istilahnya ikut-ikut hadrah ya Habsyi kok beda katanya Muhammad Latif lah. Kemudian
mempelajarinya lebih dalam, dan artinya Muhammad Latif tahu, Muhammad Latif juga dia merasa sudah cukup, kemudian dia sebarkan ke santri-santrinya ketika dia sudah pulang dari pondoknya tersebut. Nah, dari situlah beliau punya santri dan sampai sekarang eksis tetap Hadra Habsyi tersebut di Indonesia. Namun Hadra Habsyi ini bukan setelah penyebar, bukan hanya di Jawa saja. Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua dan di Sumatera. Masing-masing memiliki kreativitas masing-masing. Nah, di Jawa ini ciri khasnya Habsyi itu dicampur dengan lagu-lagu Jawa seperti Seluku-Seluku Bathok yang teman-teman mungkin pernah tahu ya. Semacam. Di situ kan berawalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah, setelah lirik itu ada Seluku-Seluku Bathok lah. Di Seluku-Seluku Bathok ini terdapat makna tersendiri. Jadi gitu teman-teman. Jadi Habsyi ini memadukan jiwa seni dan juga jiwa Islami di situ. Juga ada kebudayaan di situ, kebudayaan Jawa yang masuk di situ. Mungkin tambahan ya. Tadi katanya beberapa kitab gitu ya. Iya. Sama awal mula yang di Banyuwangi tadi. Kalau di Banyuwangi sendiri di Jawa lah, itu kalau katanya bahasanya para habaib itu Sayyidil Walid. Apa Sayyidil Walid itu? Orang yang pertama kali lebih mengenal Habsyi tersebut, masuknya di Banyuwangi, dan sosok pendirinya langsung di Banyuwangi ini yang terkenal masyhur juga adalah yang ngarang Ratib Al-Haddad, Syaibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau masyhur karena beliau mengarang kitab Al-Haddad, sangat masyhur, terkenal di mana-mana, bahkan banyak qasidah-qasidah yang diiringi dengan hadrah di karangan dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Alawi. Adapun kitab-kitabnya macam-macam. Bukan kitab ini bukan tersendiri untuk Al-Habsyi, melainkan juga banyak dipakai hadra yang lain. Namanya kalau hadra nama-nama hadra itu banyak. Setahu saya hadra Al-Habsyi, hadra Al-Bajari, hadra Bersaudan. Mungkin tahu? Kalau hadra Bersaudan ini dari versi Tarikh Yaman Hadramut. Kalau di qasidahnya bisa singkat tabuannya ini simple. Kalau qasidahnya ya yang biasa diqasidahkan dengan di Banyuwangi maupun di mana-mana, yaitu ya Tarim. Ya Tarim, ya Tarim. Nah, itu. Mungkin nama kitabnya pun bermacam-macam. Ada Simtuduror, Hadiah Ulami dan lain-lain. Ada salah satu kitab yang dimana kitab ini sangat masyhur, bahkan dipakai di seluruh dunia kalangan di Indonesia, bahkan di luar negeri, dan penciptanya ini masih hidup gitu loh. Siapa penciptanya? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid Waliullah, yang kebetulan kemarin datang gitu di Indonesia, bahkan mampir di makamnya Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Beliau mengarang kitab Hadiah Ulami. Ini yang lebih ke Habsyinya sebetulnya. Saya kalau bawa maulid, bawa qasidah tentang Habsyi, mungkin saya pakai kitab Hadiah Ulami. Untuk pembina atau pelatihnya Hadrah Al-Habsyi ini ataukah ada pembinanya? Ada. Mungkin bisa disebutkan siapa namanya? Kalau di Mansawangi sendiri pembinanya Al-Ustadz Muhammad Lukman ya. Lukman. Adapun yang lain saya ya alhamdulillah juga melingkupi beberapa hadrah di Banyuwangi juga, khususnya di rumah banyak. Mungkin Jadi gini, kami berawal dari inisiatif sendiri sebenarnya, inisiatif untuk
mungkin kan Hadra sini saya rasa menarik gitu loh. Ini inisiatif, maka dari itu kita sampaikan usulan kita ke pembina barusan. Di Balikpapan tadi kita sampaikan, Pak, bagaimana jika Mas Satu Banyuwangi ini mendirikan Hadra Habsyi? Karena Hadra Habsyi ini apa ya, variasinya banyak itu loh, lebih menarik minat para penggemarnya gitu, para orang-orang. Kalau bahasanya kita ini dibuat guyon itu kayak wah asik gitu. Asik ya. Cuma kita bukan karena ini pembahasannya Habsyi terus menyepelekan yang lain, enggak. Kita dalam satu tujuan, mendapat ridho syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren sekali ya Mas ini. Selain menyenangkan dan mendapat pengalaman di Hadrah Al-Habsyi, juga bisa mendapat ridho dan syafaat Nabi. Masya Allah. Oke, teman-teman, segini aja perbincangan kita dengan perwakilan Ekskul Hadrah Man Satu Banyuwangi. Oke, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe di sini. Terima kasih ya telah menonton podcast Man Satu Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.